Pot Kembang, podcast divisi gender, anak, dan kelompok marginal Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta. Nah, podcast ini akan membahas seputar isu gender, anak, dan kelompok marginal dalam ranah media massa, termasuk pemberitaannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyimak podcast AJI Jakarta nih ya, podcast Pot Kembang, sampai dengan episode ketiga pada kali ini gitu ya. Salam kenal, aku Nurul Nur Azizah. Nah, episode ketiga kali ini, aku dan juga Zia akan membahas pemberitaan terkait dengan anak dari pengertian hak-hak anak dan juga bagaimana pemberitaannya di media massa. Nah, bincang kali ini aku udah ditemani dengan salah satu partnerku ya di AJI Jakarta, ada Fauzia Rifanda. Halo Zia, selamat Halo Mbak malam. Nurul, halo teman-teman semua. Ya, oke. Nah, Zia, nih sebelum kita membahas lebih lanjut nih ya, boleh nggak sih Zia dijelasin dulu gitu terkait dengan anak? Bagaimana sih pengertiannya dan siapa aja nih yang termasuk dalam kategori anak? Kalau mengacu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Sementara bila merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, bahkan termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, kemudian adanya juga peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka yang masuk dalam kategori anak tentunya. Nah, dalam perlindungan terhadap hak-hak inilah yang kita bisa lihat nanti benang merahnya dan kaitannya kepada media nanti. Lalu, nih Mbak Nurul, apa aja ya hak-hak anak yang perlu kita tahu gitu? Nah, setiap anak itu ternyata berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembangnya, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang sudah kita tahu di Amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan secara khusus lagi, pemerintah daerah, lembaga, hingga masyarakat juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Nah, setidaknya ada 15 poin perlindungan khusus dalam aturan yang perlu kita tahu nih, Mbak. Dan oke, kita jabarin aja ya, Mbak, semuanya gitu. Yang pertama, perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. Yang kedua, anak yang berhadapan dengan hukum nanti di depan. Kemudian yang ketiga, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Kemudian yang keempat, ada anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksualnya. Yang kelima, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Yang keenam, korban pornografi. Nah, ini anak sering banget ya Mbak dijadikan korban pornografi. Kemudian ada juga anak yang punya pemberitaan tentang HIV dan AIDS tuh. Kemudian anak juga menjadikan korban penculikan, penjualan, ataupun perdagangan. Nah, ada lagi nih Mbak, ternyata anak yang sering kita temui menjadi korban fisik ya, korban kekerasan fisik dan psikis. Ada juga kejahatan seksual, korban yang menjadi anak yang menjadi jaringan dari terorisme. Ada pemberitaan juga mengenai anak penyandang disabilitas, anak menjadi sering terkait dengan korban penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, kemudian penting juga nih Mbak, anak yang menjadi stigmatisasi terkait kondisi orang tuanya. Oke. Jadi kebayang nih Zia dari penjabaran Zia tadi ya soal perlindungan khusus gitu. Nah, seperti apa kaitannya sama media gitu kemudian. Nah, hak-hak anak yang dilindungi tadi Zia sangat dekat sekali dengan pemberitaan loh. Media dalam hal ini termasuk pihak yang berperan penting nih memastikan hak-hak tersebut terpenuhi dan bahkan tak dilanggar. Sayangnya nih Zia ya, sekarang itu media justru banyak loh yang kerap melanggar hak-hak tersebut gitu dan juga malah tak jarang melakukan eksploitasi, diskriminasi, bahkan stigmatisasi gitu. Contohnya, pernah nggak sih teman-teman gitu ya menemui berita anak-anak yang menjadi korban pelecehan atau kejahatan seksual gitu. Dalam hal ini, media yang semestinya punya peran melindungi identitas si anak dan menghindari segala pemberitaan yang berujung
malah menimbulkan traumatis gitu. Nah, misalnya saja pemberitaan pelaku pemerkosaan anak yang pelakunya itu kerabat terdekatnya Zia. Saat Oke. media menyoroti secara gamblang identitas pelaku gitu ya, otomatis hak melindungi identitas korban atau anak itu juga dilanggar gitu. Nah, contoh lain yang sering banget terjadi nih Zia adalah eksploitasi terhadap anak. Nah, buat yang satu ini terutama terjadi pada anak yang orang tuanya itu public figure atau juga seorang tokoh gitu yang dikenal luas itu di masyarakat. Pernah tuh ada pemberitaan nih di kapanlagi.com tanggal 2 September 2020 nih Zia yang judulnya Terlahir Cantik 12 Anak Artis Indonesia ini bakal bikin cowok bertekuk lutut di masa depan. Ini jelas banget Zia menyoroti anak berbasis gender yang Hmm, itu tuh kayak mengarah pada seksisme terhadap anak perempuan gitu Zia. iya. Nah, ada banyak lagi kasus lain. Contohnya tuh kayak menjadikan anak sebagai narasumber atau saksi. Ini dulu Remote TV nih pernah nih menyoroti acara Indonesia Lawyers Club atau ILC yang dia itu menghadirkan saksi anak gitu ya berusia 15 tahun. Nah, tayangan tersebut malah mengorek tentang kedekatannya dengan orang yang diduga pelaku pembunuhan gitu. Ya, ini nggak bisa kayak gitu juga ya Zia ya. Iya betul banget tuh Mbak. Yang kasus yang Mbak sebutkan tadi, menyambung ke contoh yang terakhir tadi, itu sebetulnya mereka juga melanggar peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran. Dalam bab 18, itu memuat prinsip-prinsip jurnalistik. Pada pasal 29 juga diatur bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun. Tentunya mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti berita kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarganya, serta kekerasan konflik dan bencana yang menimbulkan traumatik. Aturan pertama ini sering terjadi misalnya nih Mbak, kepada anak-anak yang pesohor, selebritas, atau tokoh tertentu. Nah, ini kemudian dikejar-kejar oleh wartawan, ditanya-tanya soal perceraian atau perselingkuhan orang tuanya. Atau juga anak-anak korban bencana yang ditanyai perasaannya. Nah, yang satu ini seperti sudah umum nih Mbak kita ketahui ya kan? Kemudian ada lagi nih Mbak Nurul, dalam huruf B di pasal ini, lembaga penyiaran wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak atau remaja yang menjadi narasumber. Terakhir juga ada juga dalam pasal ini menyebutkan media perlu wajib menyamarkan identitas anak-anak atau remaja dalam peristiwa penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, Mbak. Oh, oke Gitu. oke. Jadi memang ada banyak lagi nih sebetulnya Zia, aturan yang mesti diperhatikan dalam pemberitaan anak gitu ya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 nih Zia tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini pasal 19-nya berbunyi, identitas anak, anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik. Identitas ini meliputi nama anak korban, anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang mengarah pada jati diri anak. Nah, ada lagi nih Zia dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 5 yang berbunyi, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan, susila, dan tidak menyebutkan gitu ya identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Aturan ini juga dimuat loh dalam beberapa pasal gitu ya dalam Kode Etik Jurnalistik AJI. Contohnya pada pasal 10, 17, dan 18. Nah, lebih rinci lagi nih Zia, kalau kita kuliti ya, dalam Kode Perilaku Anggota AJI pasal 35 nih, anggota AJI ini wajib menaati asas perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana nih Zia. Terus bagaimana ya sebaiknya media khususnya jurnalis yang berkecimpung di isu anak mengangkat sebuah pemberitaan? Nah, pada tahun 2020, AJI juga mengeluarkan pedoman peliputan dan pemberitaan anak. Nah, ini bisa kita akses sama-sama, Mbak, di situs aji.or.id. Lalu cari deh dengan kata kunci pedoman peliputan dan pemberitaan anak. Di situ ada setidaknya 23 pedoman
yang bisa kita jadikan rujukan dalam menulis. Aku sebutin beberapa aja ya, Mbak. Pertama, jurnalis memberikan perhatian lebih kepada isu anak dengan semangat lebih mempromosikan hak-hak anak. Kemudian, jurnalis juga memiliki peran dan tanggung jawab melindungi martabat anak. Ini dengan mengusung tema proporsional dan menghindari sensasional. Selanjutnya, ada pedoman mengenai dalam pemberitaan apakah identitas anak ini bisa diungkap atau tidak, terutama dalam prestasi-prestasi yang bisa dia capai. Lalu ada lagi pemberitaan mengenai untuk menghindari berita anak bermuatan sadisme, mengambil foto dan video yang berpotensi eksploitasi seksual, hingga percobaan membujuk dengan iming-iming uang agar anak mau dijadikan sebagai narasumber. Dan masih banyak lainnya, Mbak. Kita bisa cek nanti selengkapnya di Pedoman Peliputan dan Pemberitaan Anak di situs aji.or.id. Nah, ternyata Zia, ini memang benar nih teman-teman bisa langsung mengakses pedoman peliputan dan pemberitaan anak ya. Dengan langsung aja nih klik di pencarian gitu ya, aji.or.id. Nah, kalau sudah ada nih aturan-aturan terkait hak-hak anak dalam pemberitaan, maka sudah semestinya nih Zia, kita bisa lebih peka dan juga lebih hati-hati nih dalam pemberitaan anak ya. Jangan sampai kita bersikap diskriminatif nih dan juga justru melanggar hak-hak anak gitu ya. Nah, kita semua sebagai publik juga bisa loh berpartisipasi memantau pemberitaan yang ramah anak. Kalau ketemu pelanggaran, kita bisa langsung lapor melalui prosedur pelaporan ke Dewan Pers nih Zia. Caranya melalui situs web dewanpers.or.id, kemudian klik aja laman data pengaduan. Oke teman-teman, sekian dulu nih bincang-bincang podcast episode kita pada hari ini ya, ketiga ini tentang pemberitaan anak di media. Nantikan episode selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa follow dan juga kasih love di Spotify Pod Kembang dan juga like, komen, dan subscribe juga channel YouTube official Aji Jakarta. Aku dan Zia undur diri dulu. Terima kasih teman-teman. Bye. Bye.